Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis laporan keuangan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitriana Nela. Pertama, materi yang kita akan bahas adalah bab pertama yang mengenai tentang analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio. Pada pembahasan kedua mengenai bab 3 yaitu accounting for lease, yang kedua adalah patient accumulation. Yang ketiga itu bab 4 inventory cash flow sama depreciation. Pertama, bab 1 itu akan membahas tentang analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio. Analisis komparatif merupakan sebuah informasi penting yang sering diungkapkan dari analisis laporan keuangan komparatif adalah tren. Perbandingan pernyataan selama beberapa periode dapat mengungkapkan arah, kecepatan, dan tingkat tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren item terkait, misalnya peningkatan penjualan sebesar 10% dari tahun ke tahun, disertai dengan peningkatan biaya angkutan keluar sebesar 20%, memerlukan penyelidikan dan penjelasan. Dua teknik analisis komparatif yang sangat populer. Yang pertama adalah analisis perubahan tahun ke tahun. Pada analisis ini, perubahan tahun ke tahun membandingkan laporan keuangan dalam periode waktu yang relatif singkat, 2 hingga 3 tahun. Biasanya dilakukan dengan analisis perubahan akun individu dari tahun ke tahun. Analisis perubahan dari tahun ke tahun untuk periode waktu yang singkat adalah mudah diatur dan dimengerti. Keuntungannya adalah menampilkan perubahan dalam jumlah dolar absolut serta persentase. Analisis perubahan dalam jumlah dan persentase relevan karena basis dolar yang berbeda dalam menghitung persentase perubahan dapat menghasilkan perubahan besar yang tidak sesuai dengan kepentingan aktualnya. Pada tabel berikut dapat dilihat comparative income statement Colgate, itu pada tahun 2006 sama 2005. Pada net sales-nya 2006 itu 12.238. Pada 2005 dicatat angkanya adalah 11,390. Cengnya tuh didapat dari angka ceng 841 didapat dari 12.238 dikurang 11.397. Ceng 7,38% itu didapat dari 841 dibagi 11.397. Dan berikut seterusnya. Tampilan 1.10 menunjukkan analisis komparatif dari tahun menggunakan laporan laba rugi Colgate. Analisis ini mengungkapkan beberapa item catatan pertama penjualan bersih meningkat 7,38%, tetapi harga pokok penjualan hanya meningkat 6,63%, sehingga meningkatkan laba kotor Colgate sebesar 8,01%. Yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatan secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa Colgate telah mampu mengendalikan biaya produksinya, dan oleh karena itu meningkatkan margin keuntungan penjualan. Beban penjualan, umum, dan administrasi meningkat 11,07%. Strategi outsourcing sebagian dari aktivitas ERD, pendapatan sebelum pajak turun 7,70%. Turun 3,70%, namun beban pajak turun 10,99%, sehingga meningkatkan laba bersih 0,22%. Lanjut, yang kedua adalah membahas tentang analisis tren nomor indeks. Analisis tren nomor indeks menggunakan analisis perubahan dari tahun ke tahun untuk membandingkan laporan keuangan yang mencakup lebih dari 2 atau 3 periode terkadang tidak praktis. Alat yang berguna untuk perbandingan tren jangka panjang adalah analisis tren nomor indeks, seperti halnya menghitung perubahan persentase dari tahun ke tahun, perubahan tertentu seperti perubahan dari jumlah negatif ke jumlah positif tidak dapat dinyatakan dengan menggunakan nomor indeks. Yang kedua adalah membahas tentang analisis common size. Analisis ukuran umum laporan keuangan berguna dalam memahami susunan internal laporan keuangan. Misalnya, dalam menganalisis neraca, analisis ukuran umum menekan dua faktor. Yang pertama adalah sumber pembiayaan, termasuk distribusi pembiayaan di seluruh kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Yang kedua adalah komposisi aset, termasuk jumlah masing-masing aset lancar dan tidak lancar.
Analisis ukuran umum dari neraca sering diperluas untuk memeriksa akun yang membentuk subkelompok tertentu. Misalnya, dalam menilai likuiditas aset lancar, seringkali penting untuk mengetahui beberapa proporsi aset lancar yang terdiri dari persediaan, bukan hanya berapa proporsi persediaan dari total aset. Yang ketiga adalah rasio analisis. Analisis rasio adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibat kepentingan sering dilebih-lebihkan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan dasar perbandingan dalam mengungkapkan kondisi dan tren yang sulit dideteksi dengan memeriksa komponen individu yang membentuk rasio tersebut. Namun, seperti alat analisis lainnya, rasio seringkali paling berguna jika berorientasi ke masa depan. Faktor yang mempengaruhi rasio di luar aktivitas operasi internal yang mempengaruhi rasio perusahaan. Kita harus menyadari dampak peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasan kedua, itu pada bab 3, itu accounting for lease sama patient accumulation. Yang pertama adalah accounting for lease. Bagian ini membandingkan dampak akuntansi sewa sebagai modal atau sewa operasi. Secara khusus, kami melihat pengaruh terhadap laporan laba rugi dan neraca penyewa dengan memberikan info sebagai berikut. Contoh kasusnya seperti ini. Pertama, perusahaan menyewa aset pada tanggal 1 Januari 2005, tidak memiliki aset atau kewajiban lain. 2. Perkiraan umum ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun dengan nilai sisa yang diharapkan 0 pada akhir 5 tahun. Perusahaan akan mendepresiasi aset ini secara garis lurus selama umur ekonomisnya. Sewa tersebut memiliki jangka waktu tetap 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa minimum tahun sebesar 2505 yang dibayarkan pada akhir setiap tahun. Tingkat bunga sewanya adalah 8% per tahun. Lanjut, pada tabel ini dijelaskan daripada studi kasus yang tadi, itu dijelaskan bahwa langkah awal dalam menyiapkan jadwal ini adalah menentukan nilai sekarang pasar dari aset yang disewakan dan kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2005. Karena di soalnya itu dimulai dari tahun 2005 sampai 2009, karena itu jangka periodenya 5 tahun. Dengan menggunakan tabel suku bunga di dekat akhir buku, nilai sekarangnya adalah 10.000. Dihitung sebagai 3,992 dikali 2505. 3992 didapat karena 5 tahun 8% present perfect value itu 3,992. Itu 8% 5 tahun. Berarti 3,992 dikali 2505 dapat 10.000. Terletak di beginning years liability. Terus interest 800-nya itu didapat dari 10.000 dikali 8% yang telah seperti yang telah ditera di atas bahwa tingkat bunga sewanya adalah 8% per tahun. Lanjut kepada prinsipalnya 1.705 itu didapat dari totalnya itu 2505 dikurang 800. Jadi dapat 1705. Year end liability 8295 didapat dari beginning year liability 10.000 dikurangi dengan prinsipalnya 1705. Berikut pun seterusnya sampai mendapat hasil 0. Pada tabel kedua ini, tampilan 3 merangkum pengaruh transaksi sewa ini terhadap laporan laba rugi untuk dua metode alternatif ini. Selama periode 5 tahun, total biaya untuk kedua metode tersebut identik karena perusahaan menggunakan garis lurus, biaya penyusatannya per tahunnya itu 2.000 per tahun, dihitung dari 10.000. Jadi depreciation expense-nya itu didapat dari karena dia menggunakan metode garis lurus, jadinya 2.000 sampai angka terakhirnya itu totalnya itu 10.000 karena menggunakan metode garis lurus. Rent expense-nya itu didapat dari yang di atas, interest expense-nya didapat dari atas itu 800, interestnya 864. Jadi pada tabel yang di atas, total expense-nya 2.800 itu 800 ditambah 2.000 dapat 2.800. Tahun kedua itu 664 ditambah 2.200 2.664. 517 ditambah 2.000 dapat 2517. Berikut pun seterusnya sampai ke bawah. Pada tabel ketiga ini, balance sheet effect and capital list, month atau day-nya tetap sama, 2005 sampai 2009.
10.000-nya udah dari yang di atas tadi, list berarti 10.000, equity 0, didapat 2505, 8.000 karena penyusutannya garis lurus, jadi 10.000 dikurang 2.000, 2.000 dapat 8.000, 8295 didapat dari 2.000 ditambah 800 dapat 2.800. Terus pada tahun 2006, 5010 itu didapat dari angka 2505 ditambah 2505, dapat 5010. 6.000 tetap dari yang di atas, 8.000 dikurang 2.000 dapat 6.000. 6554 itu didapat dari 2.800 ditambah dari depreciation yang tahun 2006-nya itu 664 ditambah 2.000, apakah 2264. 2264 ditambah 2.800 jadi 5464, berikut pun seterusnya seperti itu. Lanjut, kedua adalah patient accumulation. Patient accumulation itu seperti tabel yang di atas ini, menjelaskan bahwa menggambarkan garis waktu untuk program imbalan pasti sederhana. Kasus ini melibatkan satu karyawan yang diharapkan pensiun dalam 15 tahun dan dibayar pensiun tetap tahun sebesar 20.000 selama 10 tahun setelah pensiun. Hingga diskonto atau bunga diasumsikan 8% per tahun. Kami juga mengasumsikan bahwa pemberi kerja mendanai rencana tersebut dengan tepat. Sebagai penyederhanaan, pembayaran ini mencerminkan ekonomi yang mendasari rencana pensiun yang ditentukan. Program ini melibatkan investasi saat ini oleh pemberi kerja untuk pembayaran manfaat masa depan bagi karyawan. Untuk tujuan ini, akuntan mengadakan asumsi yang dibuat oleh spesialisasi yang dikenal sebagai aktuaris. Pembahasan ketiga itu bab 4 tentang inventory cash flow dan depreciation. Di sini ada sebuah studi kasus untuk menggambarkan asumsi arus biaya yang tersedia. Asumsi bahwa berikut mencerminkan catatan persediaan perusahaan. Inventory pada Januarinya itu 40 unit, 500, 40 dikali 500 dapat 20.000. Inventory purchase-nya itu 60 dikali 6.000 dapat 36.000. Jumlah total unitnya itu 100 unit, 20.000 ditambah 36.000 itu 56.000. Sekarang diasumsikan bahwa 30 unit terjual sepanjang tahun dengan harga masing-masing 800 dengan total pendapatan biaya penjualannya 24.000. Gap memungkinkan perusahaan 3 opsi dalam menentukan biaya mana yang cocok dengan penjualan. Pertama, di sini kita akan menghitung dengan cara FIFO, itu first in, first out. Cara ini mengasumsikan unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Dalam hal ini, satuan ini adalah satuan yang ada di awal kredit. Di bawah FIFO, laba kotor perusahaan adalah sebagai berikut. Salesnya 24.000 sesuai soal yang di atas. COGS-nya dapat 30 dikali 3, karena diasumsikan yang terjual itu 30 dikali 500 yang tertera di atas, itu dapat 15.000. Gross profit-nya didapat dari 24.000 dikurang 15.000 dapat 9.000. Juga karena 15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, sisa biaya persediaan yang akan dilaporkan di neraca pada akhir periode itu adalah 41.000. 41.000 didapat dari total cost on goods available for sale. Itu kali 56.000. 56.000 dikurang 15.000, jadinya dapat 41.000. Yang kedua, kita menggunakan metode LIFO, less in first out. Berdasarkan asumsi biaya persediaan LIFO, unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama untuk dijual. Oleh karena itu, laba kotor dihitung sebagai berikut. Salesnya tetap 24.000, COGS-nya 30 dikali 600 sesuai yang di atas tadi, mendapat angka 18.000, gross profit-nya tetap sama, 24.000 dikurang 18.000 dapat 6.000. Dan karena 18.000 dari biaya persediaan telah dikeluarkan dari neraca dan tercermin dalam COGS-nya 38.000 tetap berada di neraca untuk dilaporkan sebagai persediaan. Tetap dapat 38.000 itu didapat dari 56.000 total yang tadi dikurangi 18.000 COGS-nya, dapat 38.000. Yang ketiga, kita akan menggunakan metode average. Metode ini mengasumsikan bahwa unit dijual tanpa memperhatikan
urutan pembelian, dan menghitung COGS dan persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana sebagai berikut. Salesnya tetap 24, COGS 30, 560, 30 dikali 560 dapat 16.800, gross profitnya 7.200 dapat dari 24.000 dikurang 16.800 dapat 7.200. COGS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Berarti totalnya tadi 56.000 dikalikan 100, semua unitnya itu 100.000. Didapatlah 560. Unit akhir yang dilaporkan itu neraca ada 39.200 didapat dari 56.000 dikurang 16.800, 39.200, 70 unit dikali 560 per unit. Lanjut, tentang B effect portability. Untuk meringkas hasil finansial dari menggunakan masing-masing dari 3 metode yang tadi, alternatif sebagai berikut. Beginning inventory 20.000 dari soal yang di atas, purchases-nya 36.000, ending inventory yang tadi endingnya tuh 56.000 dikurang FIFO-nya tadi yang di atas dari 41.000, 38.000, 39.000 yang udah dikurang dengan COGS-nya. Cost of goods sold-nya 15.000, 18.000, 16.800. The income statement under the method they are follow. Salesnya itu FIFO 24.000, 24.000, 24.000. Cost of goods sold-nya 15.000, 18.000, 16.000 itu hasil dari perhitungan masing-masingnya. Gross profit-nya 9.000, 6.000, 7.200 itu dari pengurangan yang ini 20 contohnya aja ya, 24.000 dikurang 16.800 pada FPD itu 7.200, seperti juga yang di FIFO atau LIFO-nya seperti berikut. Yang C adalah economic profit and holding profit. Ini terkadang disebut sebagai keuntungan bayangan FIFO karena laba kota sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen laba ekonomi dan laba kepemilikan. Keuntungan ekonomi sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya pengganti persediaan. Didekati dengan biaya persediaan terakhir dibeli. Dihitung dengan cara economic profit sama dengan 30 unit dikali 800 dikurang 600 sebenarnya 6.000. Keuntungan kepemilikan adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dengan sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara biaya pengganti saat ini dan biaya perolehan awal. Holding gain sama dengan 30 unit dikali 6.000 dikurang 600 dikurang 500 dapat 3.000. Dari laba kota 9.000 yang dilaporkan adalah 3.000 berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibeli beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah dari harga sekarang. Yang kedua adalah depreciation. Setelah masa manfaat aset ditentukan, depresiasi berkala biaya tergantung pada metode alokasi. Penyusutan sangat bervariasi, tergantung pada metode yang dipilih. Kami mempertimbangkan dua kelas metode yang paling umum. Pertama adalah garis lurus atau straight line method. Metode penyusunan garis lurus mengalokasikan biaya perolehan aset ke masa manfaat atas dasar biaya periode yang sama. Di tampilan 4.2 ini. Dijelaskan bahwa mengilustrasikan depresiasi aset senilai 110 dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai sisanya 10.000, nilai sisa adalah jumlah aset yang diharapkan akan dijual pada akhir masa manfaatnya. Setiap 10 tahun dibebankan dengan 110 dari biaya aset dikurangi nilai sisa, dihitung sebagai 110 dikali 10.000 bagi 10 tahun. Di sini end to year-nya 1 sampai 10 tahun, depreciation-nya 10.000, accumulated depreciation-nya 10.000, asset book value-nya itu dapat 110. Dapat 100.000 itu didapat dari 110 dikurang 10.000 dapat 100.000. 100.000 dikurang 10.000 dapat 90.000. Berikut pun seterusnya sebagai berikut. Lanjut ke Declining method. Metode saldo menurun menerapkan tarif kontan ke penurunan saldo aset nilai tercatat. Dalam praktiknya, perkiraan tingkat yang tepat dari penurunan biaya depresiasi adalah dengan menggunakan kelipatan sering 2 kali dari tarif garis lurus. Yang ketiga adalah angka tahun. Metode jumlah dari tahun digit menerapkan pecahan yang menurun untuk biaya aset dikurangi nilai sisa. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.